Aku kira kamu keturunan Cina, benar? Iya. Oh, ya. Father or apa ibumu? My father. Oke. Finish to join? Oke. Oh, oke. Ada 20 soal di sini, nanti kamu bisa kerjakan dulu. Dia random ya, acak kayak gitu. Dan ya ini saya sama kayak main Mobile Legends sih. Nanti kamu bakal kalau misalnya kurang nyawanya habis gitu, nanti chat power kayak gitu gitu. Oh. Karena nggak ada orang lain, cuman kamu sendiri, otomatis kamu pemenangnya. Jangan cheating ya. Nggak bisa cheating juga sih karena nggak ada Nggak bisa lawannya. kalah ya. Iya, nggak bisa kalah. Silakan dikerjain, dan kalau mau pakai right not sembari itu aku izin sholat dulu ya, because di sini udah Oke, asar. oke. Oke.
Puki. Gimana soalnya mudah, sulit? Ya, lumayan. Nggak apa-apa, nanti kita bahas ya. Bisa dipercepat, soalnya nanti kita jam 4.15 kita mulai materi. Oh ya, materinya apa? Kalau di sekolahmu, mau bahas materi sekolahmu? Ya, yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oh, pertidaksamaan. Iya. Ya, silakan lanjutin kerjaannya. Ayo, gimana?
Halo, Ya loh. ya, gimana? Masih bingung? Iya sih ada beberapa yang aku udah lupa caranya gimana. Kamu SMA kelas 10 kan ya? Iya, Ketidaksamaan linear dua variabel, benar? iya. Kalau persamaan linear dua variabelnya udah Gimana? dipelajari. Kalau untuk persamaan linear dua variabel udah dipelajarin. Persamaannya sudah dipelajari. Belum. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, finish.
Oke, gimana setelah kamu ngerjain soalnya? Ya, emang masih kerasa sulit sih materinya aku. Kayak gimana ya? Masih payah banget kalau mau jujur. Oke. Di sini kentara bener, ada yang benernya kurang lebih 4. Heeh. Yeah. Terus yang salahnya 1, 2, 3, 4, 6 ya. Kita bahas nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi kamu gimana caranya tuh? Yang nomor 1 kayaknya Kamu apa dulu? aku mulai dari yang pembagian sih, baru mulai ke perkalian, baru ditambah sama yang itu 256. Oke, 270 bagi 45 berapa? 270 bagi 40. 6. 6. Ya, 6 dikurang 18 kali 9. 18 kali 9 112 ya. 112. Berarti dia 256 ditambah 6 kan? Dikurang 112. Iya, Hasilnya hasilnya 25. 100 ya kalau saya. 100 ini 2 tambah 7 ini kan 162. Berarti 262 dikurang 162 hasilnya 100. Ayo gimana cara ngitung cepatnya? Enam ya. 6 ditambah 256. Iya. Jadinya 262. ya 262 dikurang 162. 100. Oke. Jadi ini sebenarnya trikinya cepat. Kalau kita udah bisa perkalian 1 sampai 100. 1 sampai 10 ya perkaliannya. Misalnya kayak 4 dikali 5 ditambah 3 ditambah 12 berapa coba? Tambah 12. 9. 22. 35 jawabannya. Oke, karena perkaliannya dulu kan 4 kali 5 20 tambah 3 23 tambah 12 35. Oke. Alright. Nanti kalau kamu udah tahu kalkulatornya kayak 100 bagi 20 ditambah 6 ditambah 17 adalah 28. Kok bisa? Makan kalkulator ya. Enggak, bercanda ya. Dan ini kenapa kamu tadi benarnya kenapa? Kan yang 150 ya dikali 11 kan. Kali 11 baru dikurangin sama 950 sama 250. Jadinya dapatnya Berapa? Kalau nggak salah 450. Yes. 150 15 kali 11 itu adalah 15 kali 11 1 juta berapa? 1 juta 1.555. 1.555 dikurang 950. Ini 950 kurang 250 kan ini 1.200.000. Maka jawabannya adalah tadi jawab 150 dikali 11 itu 1650 jawabannya.
Maka jawabannya itu 450. Gimana cara ngitung cepatnya? Magic. Lagi-lagi harus makan kalkulator ya. Gerald aman? Aman. Kalau ini paham ya. Ini hasil 36 kurang 7 kali min 3 tambah min 48. Kamu bingungnya di mana? Di perkaliannya sih. Oke, kalau gitu kita fokus ke perkaliannya. 7 kali min 3 dulu berapa? 21. Min 21 dong, karena ada minnya. 7 kali min 3 berarti min 21. Nah, maka sekarang baru kita buat 36 dikurang min 21 ditambah min 48. Kalau min ketemu min jadinya? Min Kan ketemu min plus. Tuh. Ya, maka 36 tambah 21 kan jadinya? 36 tambah 21 kurang 48. Itu jawaban. Tambah 4. 57. Nah, 7 kurang 48. Karena kan ini plus dengan min ya, maka plus dengan min hasilnya min. 57 kurang 48 adalah 9. 9. Maka jawabannya adalah 9. Gimana, mudah bukan? Oh iya, mau tanya ya. Kalau min ketemu plus berarti hasilnya Negatif. negatif. Hanya min ketemu min yang positif atau min plus ketemu plus yang positif. Selain itu negatif semua. Plus ketemu min kayak ini kan ini. Plus ketemu min jadi negatif 48 kan nanti jadinya. Ada lagi pertanyaannya? Oh ya, itu aja sih. Oh ya, sama perkalian tadi. Kalau perkalian sifatnya berarti beda sama plus sama kurang. Tetap sama. Sama. 7 kali min 3. Ini kan 7 kali min 3. Jadinya minnya tetap dikurang 7 kali min 3. Jadi 7-nya itu positif sebenarnya. Oh. Kalau kamu mau buat dia negatif bisa juga. Jadinya min 7 kali min 3 jadinya positif 21. Jadi 36 ditambah positif 21. 36 plus 21. Itu sama aja. Sama aja. Paham? Paham. Untuk yang ini, nomor 6, salahnya di mana? Nomor 6 ya. Aku lupa sih caranya sebenarnya. Caranya mudah banget. Ini benar-benar mudah banget. Kamu cukup kalikan panjang kali lebarnya berapa? Itu kan luas. Rumus luas kan panjang kali lebar kan? 90. 90. Lalu kamu kalikan dengan skalanya. Ini kan skalanya 100. Berarti 90 kali 100. 90 kali 100, 9.000. 9.000. Berarti ini kan masih sentimeter tadi. Kalau kita jadikan meter, gimana? Berarti turun ya. Naik. Naik berarti dibagi. Maka jawabannya adalah 90. 90. Bagi 100 kan? Paham? Ya, paham. Ini mudah banget. Nanti 1/1000. Dia panjangnya 6. Ya udah berarti 6 kali 1000, 6.000. Udah banget. Skala itu. Nomor 7, faktorisasi prima KPK dari 12 dan 48. Prima. Jawabannya adalah 2 pangkat 4 kali 3. Aku sih apa ya, lihatnya dari 12-nya aja. Jadi 48-nya udah nggak aku hitungin lagi. Ya, kedua-duanya. Gitu. Karena dan ya. Lalu mana yang salah lagi tadi? Ini nomor
2,3 ton gula, 8,5 kuintal. Ini kamu paham? 1 ton itu berapa ribu? Ini konversi satuan namanya. 1 ton berapa ribu? 1 ton itu berapa 1 kilo? ton 1000 kilo. Nah, 1000 kilo berarti dia punya, Pak, karena seorang agen sembako di gudang terdapat beras sebanyak 2,3 ton dan 8,5 kuintal dan tepungnya 295 kilo. Sembako yang ada di gudang semuanya adalah berapa kilo? Berarti kita tambahin semuanya. Kuintal ya kan? Itu kalau ke kilo berapa? 1 kuintal itu 100 kilo. Jadi 850 kilo. Ya, 850 kilo. Tepungnya 295. Berarti kalau kita tambahin semuanya jadi berapa tuh? 850 tambah 2.300 tambah 295. Dua ribu tiga ratus 2.300 tambah 8,5 850 maksudnya tambah 295. tambah 50 tambah 265 kilo. 3.445. Nah, kamu berarti nggak tahu konversinya aja ya? Iya. Oke, yang ini keliling bangunan tersebut. Ya nggak tahunya di mana? Aku ingatnya sih rumusnya 22/7 kali 14 kali 20. Kalau nggak salah. Karena kan yang ditanya keliling tuh. Kita buat aja ininya 14. Berarti diameternya 14 ya. Nah, ini lingkaran, keliling lingkaran itu kan dia adalah, di sini ada berapa bangunan ya? Bentuknya, ada berapa bangunan dia? Ada dua. Dua apa aja? Lingkaran Persegi dengan, sama ya, persegi bukan sama persegi, lingkaran. persegi panjang dengan Lingkaran. lingkaran. Kalau persegi itu dia selalu sama nih, di sini 14, ini 14, ini 14 gitu. Itu namanya persegi. Tapi kalau salah satunya lebih panjang itu namanya persegi panjang. Nah, ini 14, 20, berarti kan dia diameternya 14. Kan namanya keliling, berarti kita sini 14, di atasnya 20. Kita tambahin dulu. 20 tambah 14 tambah 20. Itu berapa? Nah, yang ini bentuknya keliling itu lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah 2πr rumusnya. 2πr. Tapi kalau dia lingkaran penuh, kalau cuma setengah lingkaran, otomatis bagi dua kan? Paham? Bisa diulang. Oke. Ini kan bentuknya setengah lingkaran. Jadi kan kalau rumus lingkaran itu kelilingnya adalah 2π kali R. 2π kali R. Ya. Nah, karena dia 2π kali R, itu untuk satu lingkaran full. Kalau setengahnya kan berarti kita bagi dua kan? 2πr bagi dua kan? Kelilingnya. Jadi sama dengan π kali R doang. Jadi 14-nya dibagi dua. Dikali dengan π. Karena kan jari-jari itu tengah-tengah ya. Kan ini kalau 14 ini kan diameter. Dari ujung ke ujung.
Sedangkan jari-jari kan dari titik tengahnya di lingkaran ini. Dapat? Paham? Jadi yang titik-titik itu tetap 14 atau Tetap 14, cuman kan yang kita cari tadi diameternya. Kan yang kita cari diameternya. berarti 68. Nih, di sini ini 20, 14, 20, ya kan? Untuk yang ini aja. Yang namanya keliling kan dia mengelilingi lapangan kan? Ini dia lari ke sini, ke atas, ketemu lagi di sini. Dari titik A terus keliling dia ketemu ke titik A lagi. Itu namanya keliling. Nah, permasalahannya kita nggak tahu keliling yang lingkaran ini berapa. Karena luas luas lingkaran, keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi kali R. Maka karena ini cuma setengah lingkaran, berarti dibagi dengan 2. Karena setengah lingkaran. 2 pi R bagi 2. Jadi adanya pi R doang. Nah, pi kali R. Pi-nya adalah 22/7. Jari-jarinya adalah 7. Kenapa? Karena kan ini dia diameternya nih dari sini ke sini itu 14. Otomatis diameter itu kan sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi jari-jarinya adalah D/2 alias 14/2, 7. Paham? 7-nya bisa dicoret jadinya 22. Berarti dia di sini lingkaran di sini 22 kelilingnya. Maka 22 tambah 14 tambah 20 jawabannya. Berapa jawabannya tuh? 76. 76. Itu jawabannya 76. Ketemu? Ya. Dan ini, nah luas bangun ini sekarang mikirin. Ini kan segitiga dengan apa? Sentimeter. Segitiga dengan apa? Oh, sama persegi panjang. Persegi panjang. Nah, berarti kamu cari luasnya. Kamu tahu luas persegi panjang apa rumusnya? Lu panjang kali lebar. Kalau misalnya ini bentuknya segitiga kan? Kalau segitiga rumusnya apa? Sisi kali sisi. No, bukan. Alas Alas A kali alas ting alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang mana? Q dengan S. Berapa Q dengan S itu? Panjangnya 8. 8. 8. Mana tingginya? Tingginya 3. 3. Baru dibagi kedua. Silakan dikerjain.
Oh ya Kak, Udah ketemu? ini luasnya kan panjang kali lebar. Panjang kali lebar kan 12 kali 8 dapatnya 96. Terus segitiganya, luas segitiganya berapa? 96. Kalau segitiganya 8 kali 3. Dibagi? Kan alas kali tinggi bagi Dibagi 2 2. rumusnya. Oh iya. Oh iya. Tadi lupa dibagi. Ya. 96 tambah 96. 32. 4 begitu. 12. 108. Ya, jawabnya 108. Iya. Gimana? Gimana menurutmu? Udah dapat. Oke, kayaknya udah ini ya, udah aman lah untuk matematikanya, tapi perlu dipoles lagi aja. Dan emang di sini begitu-gitunya perlu di ini ya, tingkatkan lagi. Kita masuk ke materi. Ya. Benar, persamaan linear dua variabel. Iya benar. Oke. Oke. Yes. Nah, ini nanti outline-nya ya. Kamu bisa membentuk pertidaksamaan linear, kemudian menyelesaikan bentuk pertidaksamaan kuadrat, menyelesaikan sistem persamaan dan pertidaksamaan. Ini konsep kilatnya nanti bisa ditonton aja. Langkah pengerjaannya kan gini dibentuknya ya. Dia pertidaksamaan kuadrat dua variabel itu kan ganti nilai y-nya menjadi 0. Benar? Ini pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Temukan akar-akar penyelesaiannya. Kemudian kita perlu buat kurva. Lalu kita perlu menentukan daerah ya penyelesaiannya. Ada daerah penyelesaiannya. Iya. Jika bentuk persamaan y misalnya lebih besar daripada ax kuadrat tambah bx tambah c, daerah penyelesaiannya berada di atas kurva. Tapi kalau bentuk pertidaksamaannya yang kurang, itu y sama dengan kurang dari ax kuadrat tambah bx tambah c, maka daerah penyelesaiannya berada di bawah kurva. Nah, lanjut kita sistem persamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, bentuk umumnya itu biasanya kayak gini ya. Nah, kita perlu ubah dulu nih tanda pertidaksamaan menjadi menggunakan sama dengan dulu. Biar sama gitu ya. Lalu kita buat garis untuk masing-masing persamaan nanti. Langkah pengerjaannya. Baru setiap garis yang dibuat akan menjadi daerah menjadi dua ya. Pilih salah satu titik sembarang di satu daerah. Kemudian kita perlu substitusikan nilai titik tersebut ke pertidaksamaan. Nah, jika pertidaksamaan bernilai benar, arsir daerah titik tersebut. Jika pertidaksamaan bernilai salah, maka arsir daerah sebelahnya. Nanti. Nah, lakukan langkah yang sama untuk garis kedua
Kemudian daerah yang diarsir akibat kedua persamaan adalah daerah penyelesaian. Udah tahu bentuk-bentuk seperti ini di sekolah, udah dipelajari? Persamaan linear kuadrat ya berarti. Baru baru mau masuk sih. Baru mau masuk. Tapi sebelumnya itu belajar ini juga. Iya. Belum belajar ini, Beb. Iya, masih pertama, belum belajar sama sekali. Nah, jadi gini. Ini adalah sistem persamaan kuadrat dua variabel. Jika A, fx sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. A pangkat fx ya. Maka kalau A pangkat fx sama dengan A pangkat P, berarti fx-nya sama dengan P dong. Karena sama-sama pangkat. Nih, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berarti fx sama dengan gx. Lihat pangkatnya aja. Nih, pangkatnya. Nah, hx-nya sama dengan 1, hx-nya juga bisa sama dengan min 1, asalkan fx dan gx-nya sama-sama genap atau ganjil. Nah, kemudian hx-nya sama dengan 0, asalkan fx dan gx-nya positif. Nah, kalau fx-nya sama dengan gx, nomor 4 bisa. Nah, jika A P pangkat x kuadrat tambah B pangkat px tambah c, maka penyelesaiannya dapat diselesaikan menggunakan konsep persamaan kuadrat. Nah, ini rangkumannya ya. Ketidaksamaan linear dua variabel itu, langkah-langkahnya adalah gambar persamaannya garisnya dulu, baru bentuk daerah penyelesaian dengan uji titik atau analisis nilai X atau Y. Nah, daerah penyelesaian dari SPT-LDV adalah irisan dari daerah penyelesaian masing-masing ketidaksamaannya. Kayak gini. Ini adalah irisannya. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah kurvanya. Kita lihat. Nah, dia di atas. Arsirannya. Nah, untuk parabola, lingkaran, nanti dipelajari lagi. Ini parabola vertikal, itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan A-nya itu lebih besar daripada 0. Dan jika A itu lebih kecil daripada 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Tapi kalau kurvanya lebih besar dari 0, berarti dia terbuka ke atas. Titik puncak. Jadi kita mengenal ada namanya titik puncak parabola. Kalau parabola vertikal ya. Kalau parabolanya horizontal, bentuknya gini. Ini vertikal. Ini ada horizontal. Ada gitu. Misalnya parabola ke atas nih. Itu berbeda ya. Dan ada juga lingkaran sih. Lingkaran itu bentuk umumnya seperti ini. Dan keterangannya adalah pusat lingkaran, jari lingkaran. Nah, atau dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, keterangannya min A per 2, B min B per 2 itu adalah pusat lingkarannya. Tapi kalau jari-jarinya diakarkan. Akar dari A pangkat 2 per 4 tambah B pangkat 2 per 4 kurang C. Dari persamaan ini ya di atas. Sudah sampai sini belum? Sekolah belum ya? Baru awal-awal ya? Iya. Nah, nanti kita bahas rangkuman tips jitunya juga. Cuman di sini juga kita perlu ada latihan soal nih. Nah, kita perlu menentukan daerah penyelesaian juga ya. Untuk latihan soal ini, kira-kira ketidaksamaan yang memiliki daerah penyelesaian seperti pada gambar di samping yang mana? A, B, C, D, atau E? Pertama, kita perlu lihat dulu. Kan yang diarsir yang ini ya, yang merah ini kan yang diarsir.
Iya. Nah, tadi sesuai dengan catatan yang di sini, yang perlu kamu catat. Oh ya, kamu perlu mencatat kah? Boleh sih. Nih, daerahnya itu kan yang di akhir ini. Jika bentuk pertidaksamaannya itu Y, ini daerah pergeserannya berada di bawah kurva. Di bawah kurva. Nah, tadi kan dia di atas kurva kan? Jadi dia Y lebih besar dari AX kuadrat. Lebih besar berarti dia. Kita ngelihat pola penyelesaiannya nih. Nah, kalau Y-nya kita masukin 2. Di sini jelas ya, di sini 2 sama X-nya 2, Y-nya 4 ya. Ya kan? Nah, kita masukin nilainya tuh. X-nya min 2. Kalau X-nya min 2, masukin ke sini adalah positif 4. Y-nya 8. 8 tambah 4, 12. Bener nggak? 12 lebih besar daripada 4. Bener ya yang A? Kalau 2Y kurang X, berarti kita masukin lagi nih. 2 kali Y-nya 8. 8 tambah 12. Ini kok 4, ya 4. Dikurang 2, ditambah 2 ya. 10. 10 besar dari 4 juga benar. Kemudian 2Y kurang X. 2Y kurang X. Berarti kita masukin 2Y-nya. 2 kali Y-nya 4. 8 dikurang. Atau 8 kurang 2. Berarti 10 juga. Sama ya. Tapi salah dong. Masa 10 lebih kecil dari 4? Kan belum tepat. Ya. Y kurang 2X. Y kurang 2X. Y-nya 4. 2X-nya adalah min 2 ya ini ya. Berarti 8. Bisa benar juga yang ini. Y kurang 2X. min 2X. Y kurang min 2X lebih besar dari 4. Benar nggak? 4 ditambah salah ya yang ini. Berarti kemungkinan besar adalah A, B, D. Gitu penyelesaiannya. Nah sekarang kita uji. Kalau X-nya sama dengan 0, apakah benar X-nya min 2? Nah itu penting. Jadi kita buat salah satu. Contoh. Yang A kita ambil ya. A itu persamaannya kan 2Y dikurang 2X di 4. Nah, kalau X-nya 0, kalau X-nya 0, sini 0, Y itu berapa? Bener nggak? Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 2Y sama dengan 4 kan? Kalau X-nya 0, paham? Ya. Paham nggak? Kenapa apa ya? X-nya dihilangin. Ya, kita mau mencoba. Bener nggak? Kayak bentuknya ini kan, kalau lihat dari kurva ini, Y-nya berapa? Y-nya kan 4. X-nya min 2 kan? Ya nggak? Lihat dari sini nih. Garis yang memisahkan ini. Yang aku lingkarin. Benar? Iya. Nah, kalau dia sama, berarti itu jawabannya. Y-nya 4. Berarti Y-nya di sini 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan 4 bagi 2 kan? Y-nya sama dengan 2 dong berarti. Benar atau salah? Salah. Salah. Oke, berarti yang A ini salah. Walaupun kalau kita masukin nilainya benar ya. Kayak misalnya, oh ini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih kecil, kayak benar. Tapi ketika kita jadikan X-nya sama dengan 0 atau Y-nya sama dengan 0, salah. Kalau yang B, 2Y kurang X ya. 2Y kurang X sama dengan lebih besar dari 4. 4. Kalau X-nya 0, berarti kan dia 2Y sama dengan 4 kan? Y-nya sama dengan 2 juga kan? 4 bagi 2? 2. Iya kan? 2. Makanya salah lagi kan dia? Kan Y-nya harusnya 4. Berarti yang B salah ya. Nah sekarang yang D.
Y dikurang 2X. Lebih besar dari 4. Nah, kalau kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 4. 4. Kalau Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan Y-nya 0 nih. Berarti kan dia min 2X kan? Min 2X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah min 2. iya, 4 bagi 2. Min 2. Benar kan? Ya Berarti benar. jawabannya adalah D. Lakukan uji kayak gitu. Paham? Ya paham. Paham nggak? Mau coba dicatat dulu. Kalau nggak tahu, ini ya nanya ya. Atau terlalu cepat ngejelasinnya? Boleh. Diperlambat lagi. Gerald, Iya. ada yang tanyakan? Ngomong apa deh? Dia dari keluar keluar. Orang juga. Enggak, Kak. Enggak ya? Ini kamu masih nyatat? Aku foto aja boleh enggak, Kak? Boleh, boleh, boleh banget. Oke. Oh, screenshot aja sih. Oke, udah, Kak. Sekarang yang ini latihan 2. Coba kamu cari sendiri dulu. Kira-kira yang mana? Oke, yang penting ini nih. Coba kamu screenshot yang ini juga, karena kan tadi dia berawal dari sini ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, nah ini daerah penyelesaiannya berada di atas kurva. Kalau bentuknya Y-nya kurang, itu berarti di bawah kurva. Nah ini screenshot juga. Udah? Udah. Oke, baru bisa kerjaan yang ini. Ya, silakan kerjain dulu. Bentuknya sama kayak tadi ya. Uji coba dulu ya.
Kayaknya C sih, Kak. Kenapa C? Nih. Kan Kenapa? anu yang diarsir yang kurang dari Yang kalau kurang dia di bawah ya, arsirnya ya. Ya kan di bawah daerah kurva kan? hmm, sama masih bingung juga sih itu X2 itu. Kamu ambil X-nya salah satu aja. Bener nggak kalau X-nya misalnya gini, X-nya kuadrat nih. Kita ambil di sini X-nya ini min satu ya. Ini min satu. Nah saat X ininya min satu, X-nya min satu, Y-nya tuh benar berapa sebenarnya? Kalau sini kan jelas Y-nya 0 kan? Hmm. Nah, Y-nya 0 tuh. Nah, Y-nya 0, bener nggak? Nah, coba kita lihat di sini. Min satu berarti kan min satu kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, min satu kuadrat berarti kan satu ya. Hmm. Min 4. Ternyata X-nya adalah min satu juga. Min 4 kali Hmm. min satu kan jadinya positif 4. Satu Hmm. tambah 4 tambah 3. Jadinya 8 Y-nya. Sedangkan sini 0 kan Y-nya kalau min satu. Hmm. Nah, berarti bukan C. Paham nggak? Jadi kamu ambil satu aja di sini. Misalnya X-nya, kalau X-nya 3, berarti dia Y-nya 0. Karena di sini nih Y-nya. Ya kan? Hmm. Tapi kalau X-nya 0, Y-nya 3. Nah, gitu. Masalah arsir di daerah kurva atau enggak, itu kamu lihat lagi. Paham? Uji Oh ya coba Kak, salah satu aja. Apa? boleh nggak sih coba soal dari buku aku? Soalnya gimana? Kalau dikirim ya bisa ya? Mm-mm. Oh, yang kamu kirim kemarin ya? Iya, soalnya kayak anu ya, metodenya beda. Oh, oke. Kalau di buku kamu yang kulihat ini, yang kamu kirim kemarin itu kan, Hmm. ini aku coba tampilkan di sini deh. Kalau yang di buku kamu itu, kamu mencari daerah penyelesaiannya, ya kan? Nah, sama gini juga, itu tuh kamu mencari daerah penyelesaian juga, sekaligus bentuknya gimana. Kalau tadi kan bentuknya, kamu malah kalau yang kamu kirim itu, kamu nyari bentuknya juga, ya kan? Kalau ini bentuknya udah Hmm. disediakan poinnya, cuma kita cari kira-kira kalau misalnya X-nya segini, itu pas nggak ya? Nah, itu challenge-nya di sana. Oke, yang kamu kirim. Yang ini udah paham belum? Yang ini. Ntar aku ulang lagi. Gerald? Iya loh, Ya, kamu yang ini udah paham belum? masih Masih kurang belum? paham Kak. Oke. Aku besarin dulu ya yang ini ya. Nah, besarin. Oke. Nah. Sekarang udah kelihatan belum? Udah. Udah, aku ulangi lagi ya. Ini nih. Kalau ini kan dia menguji bentuknya.
kira-kira bentuknya yang mana. Nah, persamaannya yang ini. Y X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Nah, kita perlu uji satu-satu. Karena gampangnya, karena persamaannya X kuadrat kurang 4X tambah 3, itu persamaannya, maka kita cari nilai X-nya dulu. Misalnya A nih, kita pilih satu X-nya aja. Yang berkaitan dengan kurva ini kan ada X-nya 1, X-nya 2, dan X-nya 3 kan? Kelihatan? Ya. Nah, kalau X-nya 1, kita masukin ke sini X-nya 1. Berarti Y sama dengan X-nya 1 tuh. 1 kuadrat, ya enggak? Dikurang 4. X-nya kita ganti dengan 1. Kali 1 ditambah 3. Sama dengan 1 dikurang 4 kali 1. 1 kuadrat. 1 kuadrat 1 ya. 1 dikurang 4 ditambah 3. Berarti 1 kurang 4 tambah 3 sama dengan 6. Kok 6? Oh. Yang positifnya kamu tambahin dulu. 1 tambah 3 dulu, nggak apa. 4. Nah, 4 dikurang 4. 0. 0. Benar, 0. Y-nya 0. Benar enggak Y-nya 0? Kalau X-nya 1. Salah. Oke. Kamu tahu diagram Cartesius kan? Yang XY itu, tahu kan? Iya, tahu. Ini kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ini. Yang dari kurva ini nih, dari kurva A. Kalau X-nya 1, Y-nya? Ini X-nya 3. Oh, 0. Iya. Nah, berarti kamu belum paham untuk membaca kurva. Nah, ketahuan nih. Kalau X-nya 1, Y-nya adalah 0. Kan garis vertikalnya nggak ada. Paham nggak? Kalau yang itu yang 3-nya itu berarti apanya tuh? 3-nya juga X. Kan 3-nya juga X. Ini nih, coba kita lihat ya. Nih, X-nya 2. Y-nya berapa? 0 juga. X-nya 3. Y-nya berapa? 0. Paham? Kalau kita balik ke sini malahan, yang masih di kurva A ya. Kalau ternyata X-nya kita ambil 0, Y-nya berapa? Y-nya 3. Nah, yang dilihat di atasnya 3. Paham nggak? Menentukan X dan Y. Yang berarti yang Y yang garis ke bawah ya? Ya, Y itu garis vertikal ke bawah. Gitu. X itu yang horizontal. Tuh. Nah, kalau di sini ternyata X-nya 2. Y-nya adalah berapa? Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? X-nya 2, Y-nya tetap 0. Min 1 dong, kan di bawah nih. Kan di sini dia. Min 1 kan di bawah ini. Ya enggak? Nah, ikut juga berarti. Dia tuh ngikut yang mana Y-nya. Nah, kan ini. Kalau 3, Y-nya? Min 2. Ya 3 nih. Ini 3. Y-nya adalah X-nya 3, Y-nya? Y-nya min 2. Y-nya 0. Kamu lihat yang vertikalnya. Nih. Ini 2. Aku besarin lagi ya. Nih, aku besarin lagi nih. Ini kamu kecilannya. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya yang pas X ini kan di sini ya.
Itu kan min 1. Begini. Yang vertikalnya. Kalau yang 3, ini kan Y-nya yang ini 0. Ikut dari arsirannya ya? Iya, ngikut arsirannya, ngikut yang vertikal. Kalau nanti misalnya ini nih, yang C. Ya, yang C nih. Paham nggak? Iya. Nah, kalau yang C ini nih. C ini aku buat Y-nya 3, berarti X-nya berapa? Kan garis vertikalnya 3 itu kan Y ya. Ini Y, ini X. Y-nya 3, X-nya. Lihat ke bawahnya. X-nya 2. X-nya adalah 0. Wah, harus dilatih terus nih, harus dilatih terus nih. Belum bisa membaca kurva kamunya. Lihat X-nya. Kita sepakat dulu ya. Yang namanya horizontal itu adalah garis X. Yang namanya vertikal itu garis Y. Udah, paham? Kalau min 1 X-nya, ini kan horizontal kan X-nya. Nah, berarti Y-nya adalah, lihat vertikalnya. Y-nya 3. 0 dong. Kan 0 nih. Tetap 0. Kamu lihat yang ke pinggirnya ini. Kita transfer ke sini kan 0. Paham nggak? Masih belum? Masih ragu? Jadi nggak bisa selain 0 gitu? Nggak bisa. Kan dia lihat Y-nya. Sejajar tumbuh Y-nya kan dia 0. Ini loh yang sejajar dengan min 1. Ini kan 0. Untuk tumbuh vertikalnya. Aku buat titik ini nih. Aku buat titik ini adalah titik A. Ini namanya titik A. Titik A ini sumbu, kalau X-nya berapa? X-nya adalah X-nya min 4. Y-nya berapa? Kan horizontalnya min 4. Y-nya adalah 1. Paham nggak? Udah paham belum? Koordinat Cartesius. Okay, not okay to be okay, right? Oke, di sini Y-nya 3, berarti X-nya berapa? X-nya 0. Oke, paham. Kalau di sini X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya 0. Oke, paham. Di sini 2, X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya 0. Min 1 dong. Kan ini. Oh ya. Nah. Belum. Yang tadi beda soalnya. Jadi tetap ngikut ya? Iya. Biarpun bukan arsirannya gitu. Yang ngebedain kan nanti kan apakah dia di luar arsir atau enggak. Tapi yang penting kamu paham dulu ya. Yang tadi udah paham ya berarti ya. Oke. Nah, dari uji itu kan kita ketahuan, oh Y-nya benar 0 nggak sih? Nah, kan ini kan setelah ini kita tahu oh Y-nya 0. Nah, kalau saat yang X-nya ini 2, apakah benar-benar dia min 1? Nah, kita lihat. Kalau Y-nya 2, berarti kan dia ngikutin sini nih. 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 tambah 3. Nah, ini 4 dikurang 8 tambah 3 alias min 1. Berarti benar dong dia min 1 kalau dia X-nya 2. Benar kan? Iya. Karena min 1 nanti. 4 min 8 tambah 3. 7 kurang 8 min 1.
Nah, kalau X-nya 3 sama kayak tadi, pasti dia 0 lagi. Balik ke sini kan dia, Y-nya. Nah, kemungkinan ini bentuknya adalah seperti ini. Positif semua. 1, 2, 3. Nah, cuman dia lihat lagi apakah dia di daerah di atas kurva atau di bawah kurva. Berarti kemungkinan ini jawabannya A dan B. Paham? Untuk mengidentifikasinya. Sedangkan yang D itu kan dia min semua ini. Ini min juga. Yang ini 1, 2, 3 juga. Ini 1, 2, 3. Oh sama ya? Oh ini sama nih. Ini sama. Berarti kemungkinan AE, AE dan B. Kan? Nah ini daerah penyelesaian itu di bawah atau di atas kurva. Kalau dia bentuknya gini. Tadi, pas hasil screenshotan kamu. Harusnya di kan kurang ya, kurang dari. Jadi kalau kurang dari dia adalah kecil ini ada ya. Apa tadi? Coba lihat di sini. Kurang dari berarti di atas. Kurang dari berada di Dalam. Berada di bawah, kan kurang dari. Kan gini kan dibentuknya. Yang ini bentuknya tadi atau yang pertama atau yang kedua? Yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Berarti dia di atas. Itu di atas ya. Loh, bukannya yang kedua. Berarti dia di Coba lihat bentuknya benar-benar ini simbolnya. Yang mana yang kurang dari? Yang Y-nya atau yang X ininya? Kalau Y-nya memang kurang ya. Y-nya kurang bentuknya gimana? Nah, coba lihat lagi. Kamu harus membaca ini juga ya. Nih, ini bentuknya itu yang pertama. Karena dia kurang dari, Y-nya kurang. Maka daerah penyelesaiannya berada di bawah kurva. Berarti dia di bawah kurvanya. Kurva bentuknya, terus di bawahnya itu di daerah arsirannya. Manakah daerah arsiran di bawah kurva? A, B, atau E? B. Ya, B. D sama E. B sama E. Terus ini garis putus-putus ini menandakan apa? Terus Ini kan bedanya ternyata E dengan B itu daerah putus-putus, yang ini enggak. Apa? Kalau dia putus-putus. Terus putus. Beda di sama X sama Y kayaknya. Kenapa beda X sama Y-nya? Tidak ada yang kamu kirimkan. Ada nggak penyebutan daerah garis putus-putus itu kenapa? Daerah penyelesaian di sini kan jelas nih. Daerah penyelesaian, ada ini sebagainya. Ada nggak? Ah, ini kamu ada nggak bikin daerah putus-putus? Apa cuman garis lurus aja? Ada yang putus-putus. Yang mana putus-putus? Kalau putus-putus, berarti dia Nah, kalau putus-putus itu bentuknya Y kayak gini aja. Tapi kalau misalnya ada garisnya ini,
Berarti kan yang di dalam ini juga mengikuti. Otomatis dia Y bentuknya gini, itu adalah yang B. Jawabannya. Walaupun dia bentuknya sama, tapi cara penyelesaiannya beda.